Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mereview tentang modul 5 yang berjudul tentang manajemen sumber daya manusia dan manajemen produksi dalam media massa. Nah, yang pertama ada manajemen sumber daya manusia. Dalam kita memproduksi suatu produk dalam organisasi atau suatu instansi tertentu, sumber daya manusia ini sangatlah faktor penunjang untuk keberhasilan, karena dalam manajemen sumber daya manusia ini yang perlu diperhatikan adalah perseorangannya untuk profesi-profesi yang telah dibagi dalam suatu organisasi atau instansi. Dan sumber daya manusia ini merupakan sumber daya yang sangat terpenting bisa dibilang. Nah, oleh karena itu, dari kajian terhadap organisasi adalah bagaimana manusia dipandang oleh organisasi itu. Manajemen sumber daya manusia ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yang dimana pengelolaan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi. Dan manajemen sumber daya manusia ini akan mudah dilakukan jika yang pertama kita harus melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya manusia, dan beberapa penerapan fungsi manajemen tersebut akan terlihat. Fungsi pengorganisasian yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang dimiliki itu ditempatkan pada bagian-bagian dalam organisasi dan pada porsinya masing-masing. Dalam kerangka manajemen sumber daya manusia dalam melakukan rekrutmen untuk memenuhi sumber daya manusia biasanya akan dilakukan dalam masa orientasi pada pegawai baru. Yang perlu dilakukan dalam merekrut sumber daya manusia yang baru ini adalah yang pertama, misalnya melakukan pelatihan prajabatan, yang selanjutnya pelatihan untuk meningkatkan kinerja, dan yang selanjutnya dilakukannya proses kinerja yang sesungguhnya untuk mereka terapkan dari hasil training yang sebelumnya mereka lakukan. Nah, sumber daya manusia ini seperti sistem informasi produksi, sistem informasi keperluan, seperti pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sistem informasi manajemen informasi tadi itu sering disebut dalam penunjang keputusan atau decision support system. Fungsi utama dalam manajemen sumber daya manusia ini digambarkan sebagai proses dari penerimaan pegawai hingga pegawai tersebut mengundurkan diri atau memasuki usia pensiun. Nah, dalam memasuki usia pensiun ini, apa sih yang diperlukan untuk para pegawai atau para sumber daya manusia dalam suatu instansi atau suatu organisasi itu bisa melakukan pensiun? Nah, yang pertama adalah perekrutan, yang dimana dia harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu. Nah, manajemen data, administrasi tunjangan pegawai, dan pemberhentian. Nah, itu tadi yang harus dilakukan untuk melakukan suatu pensiun untuk para pegawai sumber daya manusia dalam suatu instansi. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi media massa. Nah, kita akan membahas manajemen produksi dalam media massa. Prinsip manajemen produksi akan menghasilkan produk secara efektif dan efisien agar suatu produk tersebut bisa menghasilkan suatu produk yang efektif dan efisien serta bermutu. Fungsi-fungsi manajemen yang penting dijalankan adalah kegiatan produksi. Kita melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian secara cermat, sehingga akan bisa menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan harapan pelanggannya atau sesuai dengan konsumen yang
akan menikmati hasil dari yang telah diproses tadi. Misalnya, untuk menerbitkan koran, sumber daya milik organisasi itu adalah wartawan, fotografer, operator komputer, dan operator mesin cetak. Sedangkan sumber daya yang berasal dari luar, misalnya adalah kertas dan tinta cetak. Lantas semua itu diproses melalui mekanisme kerja yang baku untuk menghasilkan keluaran berupa koran yang biasanya terbit secara harian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen keuangan dan manajemen pemasaran. Tidak jauh beda seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Manajemen kan artinya mengelola, dan manajemen keuangan adalah mengelola bagian keuangan dari suatu organisasi atau instansi, yang dimana manajemen keuangan ini sangat penting dan sangat harus berhati-hati dalam pengelolaannya. Jika salah, manajemen keuangan ini bukan hanya diuntungkan untuk organisasi atau suatu instansi itu, melainkan untuk menguntungkan diri sendiri, dan bisa disebut itu adalah korupsi. Dalam suatu manajemen keuangan ini perlu sekali kita memperhatikan bagian keuangan untuk mempermudah menjalankan suatu proses dalam suatu organisasi itu. Nah, manajemen keuangan itu adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, yang dimana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Nah, selanjutnya ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini adalah bagian yang paling terakhir dari pengelolaan dari suatu organisasi atau instansi terhadap produk-produk yang telah diproduksi. Nah, manajemen pemasaran ini, keberhasilan dalam manajemen pemasaran merupakan salah satu keberhasilan yang penting dicapai organisasi. Bagi organisasi media massa, kemampuan pengelolaan pemasaran merupakan hal yang sangat penting. Dengan pemasaran yang baik, maka media massa tersebut akan bisa menjadi media yang menyediakan informasi bagi masyarakat sekitar. Menjadi informasi-informasi yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan terhadap masyarakat. Nah, bagaimana proses pemasaran strategis ini? Nah, kita harus memperhatikan lingkungan pemasaran. Yang pertama, dalam kita memasarkan suatu produk, kita harus memperhatikan lingkungan pemasaran, manajer pemasaran, sumber informasi intern, sumber keputusan pemasaran, terminal data, unit penggolongan data, bahan, input atau hasil yang biasa disebut output, sistem informasi pemasaran. Nah, sistem informasi pemasaran ini adalah lingkungan internal organisasi itu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki suatu organisasi. Suatu media cetak misalnya mengenai jaringan agen majalah koran, yang dimana majalah atau koran itu cukup luas untuk menunjang kegiatan pemasaran dan memiliki pengalaman pula bagaimana cara berhubungan dengan agen-agen tersebut. Nah, sistem informasi pemasaran ini tuh biasanya untuk melakukan proses akhir dari suatu produksi adalah memasarkannya, yang dimana dalam memasarkan ini kita memerlukan informasi-informasi yang dapat mempermudah kita untuk bisa menjual hasil produk kita itu dengan cepat dan bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat.
Dan yang selanjutnya itu ada proses pengendalian pemasaran. Proses pengendalian pemasaran ini bisa disebutkan komponen-komponen yang terkandung dalam setiap unsur pemasaran. Manajemen media massa. Media itu adalah hal untuk menyampaikan suatu informasi kepada halayak ramai. Untuk manajemen media massa ini sangat penting untuk dilakukannya suatu keberhasilan dalam menyampaikan informasi dalam masyarakat. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam review materi yang saya dapat tentang modul 5 yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Produksi Media Massa, Manajemen Keuangan, dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.